Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang seri kedua dari perdagangan internasional, di mana nanti akan membahas materi tentang bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda tetapi sangat berarti bagi kami. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya. Kami bukan hanya nanti sekedar menyajikan materi, tetapi juga akan menjelaskannya secara tuntas kepada Anda sekalian. Selamat menyaksikan tayangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sahabat Natagama Televisi, sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional, maka secara garis besar, kebijakan perdagangan internasional itu terbagi dua. Satu, kebijakan perdagangan bebas, dan kedua, kebijakan perdagangan protektif. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan dalam video seri ke-1, bahwa antara dua kebijakan ini saling berlawanan. Kebijakan perdagangan bebas itu menginginkan bahwa tidak ada hambatan yang dilakukan oleh masing-masing negara atau kawasan terhadap terjadinya perdagangan internasional antar negara. Sedangkan kebijakan perdagangan protektif justru ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara atau kawasan yang dapat menghambat terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya dalam video ini saya hanya akan membahas tentang kebijakan perdagangan yang bersifat protektif. Jadi kebijakan perdagangan protektif di sini secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang tujuannya di sini adalah untuk melindungi kepentingan dalam negeri suatu negara dari dampak negatif perdagangan internasional. Nah, mari kita bahas apa saja dua cara itu. Yang pertama yaitu kebijakan tarif, dan yang kedua kebijakan non-tarif. Apa itu kebijakan tarif? Yaitu kebijakan yang menggunakan instrumen berupa bea atau pajak. Nah, apa itu kebijakan non-tarif? Artinya kebijakan ini tidak menggunakan instrumen bea atau pajak, di mana instrumennya antara lain berupa kuota, larangan, subsidi, dan lain-lain. Nah, dalam slide berikutnya nanti kita akan pelajari bentuk-bentuk kebijakan tersebut. Kita akan bahas terlebih dahulu kebijakan yang pertama, yaitu kebijakan tarif. Tarif disebut juga bea atau dati, yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Dampak dari tarif akan menyebabkan harga produk mengalami kenaikan. Dalam kegiatan ekspor-impor, pembebanan tarif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama disebut tarif ekspor atau ekspor datis, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain atau barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Misalnya, ada barang yang mau keluar dari wilayah Indonesia, maka nanti pemerintah Indonesia akan mengenakan tarif ekspor, nah, atau disebut sebagai ekspor datis. Kemudian tarif berikutnya adalah tarif transit atau transit datis, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Jadi sekedar melalui wilayah suatu negara, karena tujuan akhirnya bukan di negara itu, tetapi di negara lain. Maka di sini negara yang dilewati tersebut akan mengenakan tarif yang disebut sebagai tarif transit. Misalnya begini, Indonesia akan mengekspor barang-barang ke Eropa, di mana karena keterbatasan pelabuhan yang ada di Indonesia, maka terlebih dahulu barang-barang yang ada di wilayah Indonesia ini diangkut ke wilayah Singapura untuk kemudian berganti kapal dengan kapal yang lebih besar. Maka di sini Singapura sebagai negara transit akan mengenakan pajak atau bea yang disebut sebagai tarif transit. Nah, kemudian tarif yang ketiga, tarif impor atau import datis, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area atau masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai
tujuan akhir. Jadi di sini ada 3 macam tarif dalam kaitan kegiatan ekspor impor. Ada tarif ekspor, tarif transit, dan tarif impor. Nah, Anda harus bisa membedakan ketiganya. Oke? Nah, selanjutnya dalam pelaksanaannya, sistem tarif dalam ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Tarif ad valorem atau tarif dasar nilai, yaitu besarnya bea atau besarnya pajak yang harus dibayarkan itu ditentukan oleh tingkat persentase dengan harga CIF. Apa itu harga CIF? Adalah harga yang termasuk di dalamnya di sini ada harga barang atau cost di sini, insurance atau asuransinya, kemudian freight adalah ongkos angkutnya. Jadi berdasarkan tarif ad valorem, besarnya bea atau pajak ditentukan oleh tingkat persentase dengan harga CIF dari barang-barang tersebut. Contoh, harga CIF barang adalah 100 US dollar. Kemudian besarnya tarif bea masuk di sini ditentukan 10%. Nah, ini ciri dari tarif ad valorem, yaitu bentuknya berupa persentase. Kemudian di sini nilai kurs US dollarnya 1 US dollar sama dengan 15.000. Maka bea masuk sebesar 10%. Nah, ini tarifnya dikali dengan 100. 100 ini adalah nilai CIF-nya 100 US dollar dikalikan dengan kursnya yaitu 15.000. Maka di sini bea masuk yang harus dibayarkan senilai 150.000. Itulah contoh dari tarif ad valorem atau tarif dasar nilai. Kemudian yang kedua adalah tarif ad spesifik atau tarif dasar jumlah, yaitu besarnya bea didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu. Nah, di sini kata kuncinya nih, tarif ad spesifik atau dasar jumlah itu ditentukan berdasarkan ukuran atau satuan tertentu dari barang. Contohnya, tarif pembebanan bea masuk untuk beras pada bulan Juli 2019 ditetapkan sebesar Rp450 per kilogram. Nah, ditentukan berdasarkan ukuran. Ukurannya dalam hal ini kilo, di mana per kilo dikenakan tarif sebesar 450. Maka di sini berapapun harga beras tidak akan berpengaruh terhadap besaran bea, karena yang berpengaruh di sini bukan harganya, tetapi adalah ukurannya atau satuannya. Makin banyak jumlahnya di sini, maka nanti tarif ad spesifik yang harus dibayar makin besar, tetapi harga tidak mempengaruhi. Nah, di sini berbeda dengan tarif ad valorem. Kalau tarif ad valorem berdasarkan harga, tarif ad spesifik berdasarkan ukuran atau satuan tertentu dari barang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tarif kompon, yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Contoh, sejenis barang tertentu dikenakan bea 10% ad valorem ditambah dengan 50.000 setiap unit. Jadi, inilah beberapa contoh sistem tarif dalam kegiatan ekspor impor. Nah, apa tujuan kebijakan tarif ini? Antara lain untuk melindungi industri dalam negeri, karena dengan adanya tarif impor maka akan menyebabkan harga barang impor itu menjadi lebih mahal. Karena barang impor lebih mahal, maka nanti tidak mematikan barang-barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. Kemudian tujuan yang lain, tarif ekspor akan melindungi konsumen dalam negeri. Dengan adanya pengenaan tarif ekspor, maka akan memberatkan produsen dalam negeri dalam menjual barangnya ke luar negeri, karena harga jual barangnya di pasar luar negeri menjadi lebih mahal, lebih sulit untuk bersaing di pasar internasional. Produsen akan lebih memilih menjual barangnya di dalam negeri, sehingga kebutuhan konsumen dalam negeri akan barang dan jasa lebih tercukupi. Nah, kemudian tujuan yang lain dari pengenaan tarif ini, tarif atau pajak merupakan sumber pendapatan negara. Oke, inilah pembahasan bentuk kebijakan perdagangan yang pertama, yaitu bentuk kebijakan yang berupa tarif.
Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan membahas bentuk kebijakan perdagangan protektif yang kedua, yaitu kebijakan perdagangan yang bersifat non-tarif. Nah, ada beberapa bentuk kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya non-tarif. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan kuota impor atau kuota ekspor. Kuota itu artinya pembatasan. Nah, pembatasan impor atau pembatasan ekspor merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor atau boleh diekspor. Boleh mengimpor barang dari luar negeri, tetapi jumlahnya dibatasi oleh pemerintah. Boleh mengekspor barang ke luar negeri, tetapi jumlahnya juga harus dibatasi oleh pemerintah. Maka yang seperti ini disebut sebagai kebijakan kuota. Nah, pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan atau instansi tertentu. Apa tujuan dari kuota impor? Kuota impor tujuannya melindungi industri atau produk dalam negeri dari persaingan dengan industri atau produk dari luar. Misalnya, kuota impor beras yang tujuannya untuk melindungi hasil panen para petani dari persaingan dengan beras dari luar negeri. Nah, kemudian apa tujuan dari kuota ekspor? Kuota ekspor tujuannya melindungi konsumen dan produsen dalam negeri dari kemungkinan kelangkaan pasokan barang atau pasokan bahan baku. Jadi misalnya kuota ekspor minyak sawit mentah. Boleh ekspor minyak sawit mentah, tetapi jumlahnya dibatasi agar nanti industri minyak goreng yang ada di dalam negeri tidak kekurangan pasokan bahan baku. Nah, itulah tujuan dari kuota ekspor. Selanjutnya, kebijakan non-tarif yang kedua adalah larangan impor. Kalau tadi kuota itu adalah pembatasan, kalau larangan artinya melarang sama sekali. Yaitu bedanya antara kuota dan larangan. Nah, kebijakan larangan impor ini adalah kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi sama sekali dilarang ya. Nah, misalnya larangan impor pakaian bekas karena barang yang diimpor adalah barang yang berbahaya. Atau larangan impor beras ketika musim panen yang tujuannya melindungi petani dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara atau mengekspor karena maksud dan tujuan tertentu. Misalnya agar stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu atau dapat pula karena alasan politis. Misalnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melarang ekspor benih lobster. Tidak boleh nih menjual ke luar negeri benih lobster. Apa tujuannya? Tujuannya agar stok dalam negeri terpenuhi sehingga nanti para peternak lobster tidak kekurangan benih lobster untuk nanti bisa dibudidayakan sampai menjadi lobster dewasa yang siap dijual ke pasar internasional. Nah, kemudian contoh yang lain, larangan ekspor rotan mentah. Tujuannya adalah untuk melindungi para pengrajin rotan yang ada di Indonesia. Kemudian, contoh yang lain, larangan ekspor senjata ke Indonesia oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, ini karena alasan politis. Itulah kebijakan larangan impor dan larangan ekspor. Kebijakan perdagangan non-tarif berikutnya yaitu subsidi ekspor. Apa subsidi ekspor? Subsidi ekspor merupakan instrumen yang diberikan pada barang-barang ekspor yang akan berdampak pada turunnya harga jual barang yang diekspor. Jadi ini dampaknya kebalikan dari tarif atau pajak. Kalau tarif akan menaikkan harga barang, kalau subsidi justru akan menurunkan harga barang. Nah, kebijakan subsidi ekspor itu akan mendorong peningkatan ekspor karena barang-barang ekspor menjadi lebih murah di pasar luar negeri. Subsidi ekspor itu dapat berbentuk pembayaran langsung, kemudian pinjaman berbiaya rendah, atau bisa pula berupa keringanan pajak untuk eksportir. Kebijakan yang selanjutnya adalah kebijakan diskriminasi harga atau pembeda-bedaan harga.
Diskriminasi harga merupakan suatu tindakan di mana negara melakukan penetapan harga barang atau komoditas dengan harga yang berbeda-beda di negara lain. Misalnya, untuk pasar Eropa diberikan harga sekian, untuk pasar Asia harganya beda lagi. Nah, contoh yang paling gampang kita temui ya, misalnya begini, Anda keluar dari jalan tol kemudian menjumpai tukang buah di situ. Nah, tukang buah ini menjual harga berbeda-beda. Kalau misalnya yang membeli keluar dari pintu tol itu menggunakan mobil, diberikan harga misalnya sekian ribu per kilo. Kalau yang membeli keluar dari pintu tol naik bis umum kemudian jalan kaki, harganya lebih murah. Kalau yang membeli penduduk sekitar situ, harganya beda lagi, lebih murah lagi. Nah, hal yang demikian artinya si penjual buah itu melakukan diskriminasi harga terhadap konsumennya. Dalam perdagangan internasional, hal seperti itu pun memungkinkan. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk perang tarif agar barang dagangan itu laku di pasar internasional. Nah, untuk diskriminasi harga ini biasanya dikenakanlah tarif yang berbeda-beda untuk masing-masing negara. Bias ada tarif yang lebih murah, ada tarif yang lebih mahal. Sehingga nanti harga barang ini bisa berbeda-beda di pasar internasional. Sahabat Natagama Televisi, jadi kesimpulannya, kebijakan diskriminasi harga ini dijalankan dengan menggunakan kebijakan lain, yaitu kebijakan pengenaan tarif atau pajak. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional yang keenam adalah dumping. Apa itu dumping? Dumping ini ketika produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri, atau bahkan di bawah biaya produksi. Apa tujuannya bagi negara yang melakukan kebijakan dumping? Tujuannya adalah agar produk dia laku di pasar luar negeri. Ada pula tujuannya adalah ingin menguasai pangsa pasar yang ada di suatu negara. Nah, misalnya begini, akhir-akhir ini ada kecurigaan dari pemerintah Indonesia ada praktek dumping yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina melalui marketplace yang ada di Indonesia, terutama marketplace yang berbasis di negara Cina. Mereka menjual produk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Apa tujuannya? Tujuannya ingin menguasai pangsa pasar yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan dumping ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Konsumen di Indonesia ini diuntungkan. Adanya barang-barang yang dari luar masuk ke Indonesia dijual lebih murah daripada barang-barang yang diproduksi dari negara Indonesia sendiri. Nah, ini menguntungkan dari sisi konsumen. Namun di sini negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis. Nih dampak negatifnya. Indonesia memiliki industri yang sejenis yang pada akhirnya karena praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain itu akan mematikan industri yang ada di dalam negeri. Maka di sini pemerintah Indonesia atau pemerintah negara pengimpor nanti akan memberlakukan kebijakan anti-dumping. Caranya dengan cara mengenakan tarif impor yang lebih tinggi. Nah, kemudian kebijakan perdagangan internasional yang ketujuh, yaitu persyaratan kandungan lokal. Kebijakan yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan persentase tertentu dari bahan dan komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik atau national protection. Misalnya, dalam produk mobil yang dijual di Indonesia harus terkandung komponen yang diproduksi di Indonesia. Jadi contohnya seperti itu. Misalnya, hai Jepang, kamu boleh mendirikan industri mobil di Indonesia, tetapi ada bagian komponen-komponen dari mobil itu yang merupakan produk lokal. Misalnya, bannya itu produksi dari dalam negeri, kemudian tempat duduknya dan sebagainya dari dalam negeri. Nah, yang seperti itu disebut sebagai kebijakan persyaratan kandungan lokal.
Kebijakan perdagangan internasional berikutnya yaitu standarisasi produk. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antar negara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, kesamaan aturan, sehingga setiap produk, barang, atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi konsumen di negara tersebut, juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Jadi, produk-produk dari luar yang ingin masuk ke suatu negara harus memenuhi standar yang ditentukan oleh negara tersebut. Misalnya begini, produk luar yang mau dijual di Indonesia itu harus berstandar SNI. Salah satu standar dari SNI yaitu adanya kesamaan bahasa. Jadi produk luar yang masuk ke Indonesia itu harus mencantumkan bahasa Indonesia dalam petunjuk pemakaiannya. Kemudian contoh yang lain, labelisasi halal untuk produk makanan atau sertifikasi dari BPOM untuk produk makanan dan produk obat-obatan. Nah, hal-hal seperti itu adalah contoh dari standarisasi produk dalam perdagangan internasional. Kemudian, kebijakan perdagangan internasional berikutnya yaitu premi ekspor. Apa itu premi ekspor? Kebijakan premi ekspor adalah suatu kebijakan untuk memberikan dana tambahan kepada eksportir yang berhasil mencapai target produksi atau target ekspor atau prestasi yang ditentukan oleh pemerintah. Pemberian premi ini dapat berbentuk pemberian dana langsung atau cash, diskon bunga kredit, atau biaya pameran ekspor, atau bentuk lainnya. Maka, dengan adanya premi ini akan memberikan beberapa keuntungan, di antaranya harga jual lebih terjangkau, mendorong produsen untuk meningkatkan hasil produksinya, serta menjaga kesinambungan perusahaan. Oke, inilah bentuk-bentuk kebijakan dalam perdagangan internasional yang bersifat protektif yang pada akhirnya akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Tetapi bagi negara yang bersangkutan, ini menjadi alat untuk melindungi kepentingan dalam negerinya. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi.